Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya dan barokahnya kepada kita semua. Yang dengan itu semua kita bisa menghadiri majelis yang mulia ini, majelis ta'allum syariatillah ta'ala, majalisul ilm, majalisul dzikr, majelis yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji-muji para pesertanya, orang-orang yang menghadirinya. Majelis yang dengannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengitarinya. Majelis yang dengannya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sakinahnya diturunkan padanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Hingga saat ini kita masih bisa berkumpul untuk mempelajari daripada risalah yang telah rutin kita baca pada setiap pekan keempat, yakni At-Tanbihul Hasan fi Mawqifil Muslim minal Fitan, di mana di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi setiap muslim, khususnya di saat mereka menghadapi berbagai macam fitnah, ujian. Dan di antara penyebab daripada berbagai macam musibah yang menimpa diri kita adalah banyaknya dosa-dosa. Dan ini yang kemudian di antara bentuk fitnah yang melanda adalah iftiraq, perpecahan di antara ikhwan, perpecahan di kalangan kaum muslimin secara umum. Maka karenanya Syekh menyebutkan satu pembahasan di dalam kitabnya ini yang akan kita baca pada pertemuan kali ini, yakni Az-Dzunub Da'ul Ukhuwah fid Din. Dosa-dosa itu merupakan penyakit yang akan mencerai-beraikan persaudaraan dalam agama. Dosa-dosa itu merupakan penyakit yang akan mencerai-beraikan persaudaraan dalam agama. Hal ini
terdapat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, wa kadzalik min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tawaddatna fillah fayufarraq bainahuma illa bi dhanbin yuflituhu ahaduhuma. Di mana sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslimu aqul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu. Sesungguhnya seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Jadi satu muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Dan persaudaraan di atas agama ini lebih kuat daripada persaudaraan di atas nasab, di atas keturunan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Tidak akan kau dapati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bisa saling kasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah kau dapat. Walaupun mereka itu orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yang ingkar dan kafir kepada Allah dan Rasulnya adalah bapak-bapak mereka sendiri, ataupun putra-putra mereka sendiri, anak-anak mereka, atau saudara-saudara kandung mereka, atau keluarga-keluarga mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu. Dengan ini menunjukkan bahwasanya persaudaraan di atas agama jauh lebih kuat dibandingkan persaudaraan di atas nasab. Bahkan di saat Nabi Nuh alaihi salam menyatakan bahwasanya di saat putranya hendak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia berkata, ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, marilah naik ke perahu bersama kami dan jangan kamu menjadi orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang kafir. Kemudian si putra yang durhaka ini menyatakan, sa'awi ila jabal yu'timuni minal ma'. Aku akan berlindung kepada gunung tersebut yang akan melindungi diriku, menyelamatkanku dari air bah ini. Maka kata Nuh, la asmal yawma min amrillah illa man rafiq fahala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kau, tidak ada yang bisa selamat daripada azab Allah pada hari ini kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Maka di saat itulah kemudian ombak berhembus dengan kencangnya menghalangi antara anak dan bapak tersebut. Fakana minal mughraqin. Sehingga anaknya pun menjadi orang-orang yang ditenggelamkan binasa. Kemudian Nuh berdoa mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan keluarganya, ahlnya. Nuh menyatakan, ya Rabbi innahu min ahli wa inna wa'daka al-haq. Ya Allah, sesungguhnya dia termasuk daripada keluargaku. Kenapa engkau tidak selamatkan? Bukankah janjimu kepadaku akan menyelamatkan keluargaku? Bukankah janjimu adalah janji yang pasti benar? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nuh alaihi salam. Ya Nuh, innahu laisa min ahli, innahu 'amalun ghairu shalih. Fala taqami ma laisa laka bihi 'ilm.
wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu, walaupun putranya. Ini putranya. Dia bukan keluargamu. Dia beramal dengan amalan yang ghairu salih, bukan amalan yang salih. Jangan aku bertanya, meminta kepadaku dengan perkara yang kamu tidak mengerti ilmunya. Ini a'udzubika an takuna minal jahilin. Janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang jahil. Maka ahl di dalam Al-Quran itu ali, artinya ini keluarga, di mana yakni orang-orang yang mengikuti ashab. Banyak di dalam Al-Quran dinyatakan demikian. Atau artinya adalah pengikut, para pengikut. Ahlul Nuh yakni orang-orang yang mengikuti Nuh alaihissalam. Ahl Fir'aun artinya adalah orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Walaupun bukan keturunannya Fir'aun. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adab. Dan hari di saat ditegakkan hari kiamat, masukkan al Fir'aun. Apakah keluarganya Fir'aun saja? Tidak. Seluruh daripada pengikut-pengikutnya dari bala tentaranya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Bahkan keluarga Fir'aun yang benar-benar keluarga istrinya Asiyah radhiyallahu anha, beliau justru menjadi ahlul jannah. Berarti dia tidak termasuk ahlul Fir'aun walaupun istrinya. Ini menunjukkan bahwasannya hubungan yang paling kuat adalah hubungan secara din, secara agama, bukan hubungan secara nasab. Al-muslim akul muslim, la yazlimuhu wa la yaqtuluhu. Seorang muslim satu dengan yang lain adalah saudara. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya, menghinakannya, merendahkannya, mencaci makinya. Masya Allah, aturan yang sangat indah di dalam Islam. Di mana saat ini aturan tersebut sudah mulai ditinggalkan oleh pemeluknya, sehingga terjadilah iftiraq, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Satu muslim dengan muslim yang lain mencaci maki, menjelek-jelekkan, menghasut dan menghinakan saudaranya yang lain tanpa beban. Kemudian beliau menyatakan, walladzi nafsi biyadi ma tawassatnani fillah fayufarraq bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, tidaklah dua orang saling berkasih sayang karena Allah. Fayufarraq bainahuma, kemudian dipisahkan antara keduanya, illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, kecuali disebabkan perpisahan tersebut adalah karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Ini diingat. Jadi kalau ada dua orang saling berkasih sayang karena Allah, kemudian tiba-tiba terjadi keengganan, introspeksi. Jangan penyebab daripada keengganan tersebut adalah dosa kita, dosa yang kita lakukan. Masing-masing introspeksi diri. Dan betapa banyak dan betapa seringnya kita saksikan di kalangan kaum muslimin secara umum, ataupun di kalangan para penuntut ilmu secara khusus, atau di kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, mereka kemudian terjadi hubungan yang kurang baik dengan saudaranya disebabkan karena apa? Karena dosa. Dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dan ini merupakan satu kepastian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa sangat buruknya pengaruh daripada
maksiat. Persaudaraan yang dijalin sedemikian lamanya kemudian bisa porak-poranda disebabkan karena perkara ini. Dan kemaksiatan jangan dikira hanya perkara-perkara yang sifatnya zahir. Melakukan zina, melakukan iskar ataupun minum minuman keras, ataupun berjudi, ataupun mencuri, atau yang semisalnya daripada perkara-perkara maksiat yang zahir. Jangan kemudian seseorang menyatakan, saya bukan hubungannya dengan fulan padahal saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah main gaple, tidak pernah main judi, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina. Terkadang kemaksiatan yang lebih besar daripada itu semua tanpa kita sadari kita terjatuh di dalamnya. Kemaksiatan yang bersifat zahir, hasad yang menggerogoti hati kita, iri dan kita terhadap saudara kita, riba, kadzib, dusta yang tanpa sengaja keluar dari lisan kita tanpa kita sadari. Dalam artian di saat melakukannya kita sadar itu dusta dan dosa, tetapi kita tidak sadar kalau itu yang akan menyebabkan kerenggangan hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Ataupun dengan perkara-perkara yang lain, mukhalafah terhadap usul ahli sunnah, ini juga akan menyebabkan kerenggangan hubungan. Mujalasah di ahli bid'ah, duduk-duduk dengan ahli bid'ah, walaupun kita tidak melakukan kebid'ahan, ikut duduk-duduk dengan mereka. Ini juga merupakan mukhalafah terhadap manhaj ahli sunnah. Ini akan menyebabkan kerenggangan hubungan di antara satu orang dengan saudaranya yang dibangun di atas hubungan billah. Juga terkadang kerenggangan tersebut mungkin disebabkan karena keadaan futur seseorang daripada menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga dia sendiri bersumber dari dirinya, kemudian dia merasa berat untuk bertemu dengan saudaranya yang lain. Bahkan di saat diziarahi, dikunjungi, merasa kunjungan itu adalah kunjungan yang sangat berat. Pertemuan dengan saudaranya ini adalah ibarat pertemuan yang seandainya dia bisa lari maka dia akan lari. Dan kalaupun terpaksa bertemu hanya pertemuan basa-basi, waktu demi waktu berjalan terasa berat bersama dengan saudaranya ini. Silah nasihat yang ada dalam nasihat dan nasihat. Dan nasihat itu terasa bagaikan halilintar menyambar-nyambar di telinga kanan dan kirinya. Ini keadaan terjadi. Sudah demikian lama ngaji, merasa sudah tidak akan pernah lagi bisa futur, kemudian dan merasa cukup dengan apa yang ada di sisinya, ilmu yang ada pada disinya, ya. Tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian tahqir terhadap pemateri, misalnya memberikan peremehan. Apa materinya? Usul salafah itu sudah pertama kali anak ngaji, anak sudah tidak butuh dengan usul salafah seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Siapa materinya? Dari mana datangnya? Dan seterusnya. Ini juga akan menyebabkan renggangnya hubungan dengan ikhwan yang lain. Materinya dulu sulughah. Anak sudah sampai tamat 3 kali. Tidak mau hadir. Dalam keadaan dia mubtada khobar saja enggak paham. Naibul fa'il itu apa? Enggak tahu. Alif mamdudah itu bagaimana? Baru dengar. Tetapi karena pelajarannya dulu sulughah, merasa ini pelajaran yang masih rendah, tidak mau hadir.
Alhamdulillah kita syukuri saat ini. Di kota ini, di tempat kita ini sekarang ini, makmur dengan lurus, makmur dengan materi-materi yang disampaikan oleh asatidzah ahli sunnah. Ini harus diramaikan dan harus disyukuri. Setiap ahad paling tidak minimal ada 2 sesi pemateri, Ustaz Abu Yusuf dan Ustaz Syafruddin, Masya Allah. Ini luar biasa. Harus kita syukuri. Kita atur semua ikhwan untuk bisa menghadirinya, meluangkan waktu sebaik-baiknya untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Betapa sangat pentingnya kita terhadap yang namanya ilmu. Hajatun nas 'ala al-ilm aqwa min hajatihim ila at-ta'am wa syarab. Kebutuhan mereka terhadap ilmu itu lebih tinggi dibandingkan kebutuhan mereka daripada makan dan minum. Karena ta'am wa syarab yahtajuhu al-insan fil yawm marratain. Atau salah marrat katakanlah demikian. Wa hajatun min al-ilm ila 'adatil anfas. Kebutuhan mereka terhadap makan minum cukup dalam sehari 2-3 kali, iya kan? Tapi kebutuhan untuk ilmu ini sampai pada hitungan tiap nafas kita. Setiap kita masih bernafas, kita masih dituntut dengannya ilmu. Kenapa? Karena al-ilm qabla al-qaul wal 'amal. Selama masih hidup, otomatis akan berbicara atau bergerak, iya kan? Kalau sudah nggak berbicara, nggak bergerak, mati sudah. Sedangkan berbicara dan bergerak itu harus dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal 'amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Setiap kita mau bergerak dan berbuat, ini kita tahu ilmunya apa enggak? Berarti banyak sekali ilmu, betul. Sangat banyak sekali. Sangat luas sekali ilmu tersebut. Ilmu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Abu Dzar, "Ma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'ir yasiru bi janahihi fil hawa illa 'allamahu bihi minhu 'ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan tidak ada satu burung pun yang terbang di atas langit sana, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita ilmunya. Yani segala sesuatu telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma farraqna fil kitabi min syai'. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah kami sisakan sedikit pun daripada Al-Qur'an pemberitaan akan segala sesuatu. Segala sesuatu terdapat di dalamnya. Kalau kita mungkin tidak memahaminya, tetapi Rasulullah menjelaskannya. Makna daripada kalimat ini dijelaskan, diberitakan oleh beliau kepada seluruh para sahabatnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau dzikra supaya menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dan betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menjelaskan semuanya kepada manusia sebelum beliau meninggal dunia. Tidaklah ada satu jalan menuju ke surga melainkan diberitakan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul, dan tidak ada jalan satupun ke neraka melainkan ditakzir, diperingatkan umat ini daripadanya. Nah, kembali kepada apa yang disebutkan di sini, untuk kita berhati-hati daripada al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan yang dengan itu akan merenggangkan hubungan satu ikhwan dengan ikhwan yang lain, satu akhwat kepada akhwat yang lain. Bahkan terkadang hubungan suami istri itu bisa retak disebabkan karena maksiat dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kalau istri yang melakukan, maka suami wajib memberikan ta'dib, diberikan pengajaran.
yang diatur di dalam Al-Quran. Dan para ulama salaf dulu menyatakan bahwasannya sungguh aku melihat dan merasakan efek jelek daripada maksiat yang aku lakukan, aku lihat pada diri istriku. Pengaruhnya terlihat pada diri istrinya. Istri yang sebelumnya Masya Allah salihah, idza nadartaha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatku fi malika wa nafsiha. Ini adalah khairun nisa. Sebaik-baik wanita jika engkau memandangnya sebaik-baik istri, maka akan membahagiakanmu. Kamu perintah, maka akan mentaatimu. Kalau engkau pergi darinya, maka dia akan menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Tetapi tiba-tiba berubah karena maksiat yang kita lakukan, walaupun tidak disaksikan oleh istri, tetapi hubungan kemudian menjadi renggang. Di saat dilihat tidak lagi seperti biasanya, di saat diperintah tidak lagi seperti biasanya. Ini bisa terjadi yang seperti ini. Maka terkadang kita harus senantiasa introspeksi diri di saat kita terjatuh ke dalam musibah, baik musibah itu musibah yang bersifat yakni petaka ataupun musibah yang bersifat tadi yang kita sebutkan, perubahan-perubahan yang ada dari saudara-saudara kita kepada diri-diri kita, ataupun anak istri kita pada diri-diri kita. Ini terkadang disebabkan justru karena kesalahan diri kita. Fanzur hafizahullah kaifa yajlibu dzamb al-wahid. Fanzur hafizahullah kaifa yajlibu dzamb al-wahid al-furqa bainal mutahabbain fa kaifa idza kathurat adh-dhunub. Perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, kata Syekh. Kaifa yajlibu dzambul wahid, bagaimana satu dosa itu membawa kepada furqah, perpecahan, kerenggangan hubungan antara dua orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan, "Fa yufarraq bainahuma illa bidzambin." Mata wadahna illa fa yufarraq bainahuma illa bidzambin ahdatsahu ahaduhuma. Tidaklah dua orang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala kemudian dipisahkan antara keduanya ini, melainkan disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Padahal al-mutahabbani fillah ini termasuk di antara 7 kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la dzilla illa dzilluh. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Di hari di mana matahari dekatkan sejarah 1-2 mil di atas kepala manusia. Dalam kurun waktu yang hanya Allah mengetahui. Tidak ada yang bisa melindungi daripada sengatan matahari melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dzilla illa dzilluh. Maka di saat itulah orang-orang yang mereka saling kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali di antara mereka, tetapi mereka menjalin rasa kasih sayang di antara mereka karena Allah akan lindungi mereka. Akan tetapi persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala ini karena iman, ini akan bisa lepas, bisa terjadi kerenggangan disebabkan karena al-dzunub. Kalau satu dosa saja efeknya demikian, bagaimana apabila dosa-dosa tersebut bertumpuk-tumpuk? Dosa yang banyak, apa kira-kira yang akan terjadi? Wa sawa'an kana dzam minal muslim fi haqqi akhihi aw kana bainahu wa bain rabbih. Dan sama saja kata dosa tersebut dari seorang muslim terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala ataukah antara dia dengan saudaranya. Jadi penyebab daripada kerenggangan hubungan dan perpecahan itu bisa
karena dosa yang dilakukan oleh orang tadi di antara sesamanya. Ini dia karena sering suka mencela, mencaci maki, menghina, merendahkan, ya, menghibah, iri dan sebagainya, suka berdusta, suka melakukan adu domba dan sebagainya. Ataupun karena dia menelantarkan hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya, ibadahnya, sholat yang tidak teratur, tidak pada waktunya, dan tidak dilakukan dengan berjamaah di masjid. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka itu semuanya akan menjadi penyebab daripada tercerai-berainya persatuan kaum muslimin. Dan hati-hati dengan adanya SMS yang mengarah kepada perpecahan, mengajak kepada perpecahan, merendahkan dan menghinakan kelompok yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencelanya. Menyebutkan dengan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak pantas untuk disebutkan, itu disebarkan di setiap HP, ikhwannya, saudaranya. Kalau yang disebarkan itu benar, maka itu adalah ghibah. Bagaimana kalau salah? Zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan apa-apa yang dia tidak menyukainya. Ini ghibah. Sebarkan di setiap nomor yang ada pada HP-nya. Itu pun masih kemudian sebarkan ayat Ahlussunnah. Masya Allah. Menghatung Ahlussunnah untuk ghibah. Manhaj apa yang seperti ini? Ini terjadi. Nah, kita berhati-hati dari hal yang seperti ini. Ini bukan sepele, ini perkara besar yang kita sudah sering mengingatkan dan menasihatkan dosa daripada perbuatan seperti ini. Kalau pahala yang sangat besar itu adalah dengan islah uzatil bain, maka dosa pula yang sangat besar nilainya insya Allah adalah apa? Membikin perpecahan di antara kaum muslimin, terlebih Ahlussunnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menunjukkan akan bagaimana besarnya nilai daripada islah uzatil bain, mempersaudarakan dan mengislah, mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, berselisih. Ya. Wa aqimu dzata bainikum. Allah perintahkan wa aqimu dzata bainikum. Perbaiki hubungan di antara kalian. Baik ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa'aslihu bainahuma. Kalau dua orang mukmin, dua kelompok mukminin saling bertikai, maka perbaikilah hubungan keduanya, damaikan hubungan keduanya. La khaira fi katsirin min najwaakum illa man amara bis shadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidaklah ada kebaikan daripada visi-visi mereka, melainkan orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, sedekah, kemudian memperbaiki hubungan sesama manusia. Wa may yaqdalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Orang yang melakukan islah dzatul bain ini Allah sediakan bagi dia pahala yang sangat besar. Kalau dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan ala adlukum ila darajatikum yani apa min darajatis siyam was shalah was zakat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian derajat yang lebih tinggi daripada derajat puasa, salat dan zakat? Maka beliau kemudian menyatakan islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan antara satu ikhwan dengan yang lainnya. Ini adalah pahala yang sangat besar
Nilai yang sangat tinggi, melebihi daripada derajat sholat, puasa dan zakat. Wa ifsadu dzatil bain al-haliqah. Dan bahwasanya merusak hubungan antara satu dengan yang lain ini adalah merupakan satu petaka yang akan menghancurkan agama. Ini adalah syaitan dalam rupa manusia. Fayahillahi ma'aftar tuh. Fayahillahi ma'aftar az-dzunub 'alaina. Maka sungguh betapa sangat berbahayanya dosa-dosa itu atas diri-diri kita semua. Faya'lam al-ghuyub janibna dzunub wa sahhil lana an-natub wa qina syarra anfusina wal qulub. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga daripada dosa-dosa dan supaya dikokohkan hati-hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Maka saya menyatakan ya Allamal ghuyub, wahai zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, janibna az-dzunub, jauhkanlah dari kami dosa-dosa, wa sahhil lana an-natub, dan mudahkanlah bagi kami untuk bertaubat, wa qina syarra anfusina wal qulub, dan jagalah kami dari kejelekan diri-diri kami, jiwa-jiwa kami dan hati-hati kami. Maka sesungguhnya persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan di atas iman. Dan persaudaraan yang dibangun di atas selain iman ini pada hakikatnya adalah persaudaraan yang semu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari nanti dari kiamat, seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari anak-anaknya, lari dari keluarganya. Jadi tidak lagi ada persaudaraan di sana. Persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan yang dibangun di atas takwa, di atas iman. Ini persaudaraan yang hakiki. Al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Para kekasih pada hari itu mereka satu dengan yang lain menjadi musuh. Kekasih sudah janji sehidup semati di dunia, tapi di akhiratnya saling caci maki, saling jelek menjelekkan, saling tuding menuding, saling menyalahkan. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu yang mengajak, kamu dulu juga begini, kamu merayunya dan seterusnya. Di akhirat terjatuh ke dalam perkara-perkara yang sangat mengerikan. Ini dua orang yang saling kasih sayang di dunia menjadi adu, menjadi musuh di akhirat nanti. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Fa'dharati anta ta'amal ma'asikal muslim fi dhulm. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku bergaul dengan saudaramu muslim dengan kezaliman. Jangan sampai engkau memberikan kezaliman pada saudaramu. Kezaliman dari sisi materi secara zahir ataupun kezaliman dari sisi a'rad, kehormatan, menzalimi saudara kita. Dan terkadang kezaliman secara a'rad ini, secara kehormatan ini jauh lebih besar dibandingkan kezaliman secara materi. Terkadang seseorang kalau dizalimi dengan cara materi masih sangat mudah untuk memaafkan, masih sangat mudah untuk memaafkan. Tetapi kalau kezaliman tersebut
karena dilecehkan, karena dihinakan, dicaci maki, dijelek-jelekkan, itu ibarat simpul dia sudah terlepas dan sulit untuk bisa disimpulkan kembali. Sulit untuk bisa dikembalikan kepada keadaan semula. Seseorang yang sudah terkandung sakit hati, apa istilahnya terlanjur sakit hati, maka sulit untuk disembuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat zalim di dalam firman-Nya, "Wala tahsabannallaha ghafilan, wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah kalian menyangka, janganlah engkau menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai, tidak melihat apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim itu. Kalau kita dizalimi maka kita bersabar dan nasta'inillah al-ajr, kita berharap kepada Allah Taala. Dan jangan kita menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyaksikan perbuatan kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya. Dan kita juga berhati-hati dari kezaliman yang kita lakukan. Karena jangan mengira bahwasannya mungkin di dunia kezaliman tersebut tertutup dan tidak bisa ditegakkan keadilan atas diri kita dari kezaliman yang kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti dipertanggungjawabkan di hari seluruh mata akan terbelalak menyaksikan dahsyatnya hari tersebut. Maka kita harus senantiasa bertobat daripada kezaliman dan kezaliman yang kita lakukan. Karena kezaliman itu merupakan zulumat yaumul qiyamah. Sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam Sahihain, "Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan zalim tersebut haram atas diri kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan orang-orang yang muflis, bangkrut, itu adalah orang-orang yang dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, ya, pahala menghadiri majelis-majelis ilmu, membawa pahala qiyamul lail, pahala puasa-puasa sunnah yang dengannya dia bisa berbangga-bangga dan menjelek-jelekan saudaranya yang lain yang merasa mungkin lebih rendah daripada dia amalannya. Dikatakan saudara-saudaranya yang lain sebagai kasul fil ibadah, misalnya orang-orang yang malas dalam ibadah karena tidak seperti dirinya yang senantiasa puasa Daud setiap harinya, tidak seperti dirinya yang senantiasa sholat malam 11 rakaat senantiasa dengan panjang sholatnya misalnya. Tetapi lisannya tidak terjaga, mulutnya tidak terjaga, berbicara menjelek-jelekan saudaranya di setiap majelis mereka, di setiap kesempatan menjelek-jelekan. Maka ini orang-orang muflis. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa berbagai macam pahala-pahala tersebut,
tetapi juga dia datang dengan membawa dosa-dosa, wa qasama hadza wa daraba hadza wa syatama hadza wa aqad mal hadza, dan seterusnya. Dia memukul si fulan, mencaci si Allah, merampas haknya orang lain, ya, merendahkan dan mencaci makinya, menikam kehormatan saudaranya, berbuat hasad, hasud, ghibah, namimah, dan seterusnya. Lisannya tidak pernah berhenti daripada hal-hal tersebut di sepanjang kesempatannya. Bahkan tidak cukup dengan lisan, tulisan disebarkan, tidak cukup dengan dicetak, dimasukkan internet, disebarkan, dan seterusnya. Sampai tablugul afaq, seluruh penjuru bumi bisa tahu akan perbuatan dirinya. Menjadi orang yang ma'ruf, populer, terkenal dengan fahisul kalam, badiul qaul, orang yang sangat jelek ucapannya, tidak terkontrol lisannya. Naudzubillah. Nah, yang seperti ini, apakah orang ini tidak merasa takut? Artinya kita bisa juga mengarahkan kalimat ini kepada diri-diri kita. Apakah orang yang seperti ini, yakni diri-diri kita pertama, tidak merasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, akan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Fayuqad hada min hasanati wa hada min hasanati, hatta idza fa'at hasanatuhu, diambil ini dari pahala kebaikannya untuk si fulan. Jadi orang tadi pahala sholatnya yang demikian rupa banyaknya, pahala puasanya yang demikian, pahala sunnah puasa yang dia jalankan semuanya, dan infak dan sedekahnya mungkin kalau dia lakukan, diambil, dikasihkan si fulan yang tadi dizalimi, disakiti, diambil terus sampai di saat habis sudah semua daripada pahala-pahala tersebut, maka akan diambil kejelekan-kejelekan orang-orang yang tadi dizalimi ini, karena masih banyak yang antri ini, yang merasa terzalimi ini, ya. Banyak sekali. Terlebih kalau yang terzalimi ini doa ahli sunnah, la haula wala quwata illa billah, satu persatu datang kemudian menuntut si fulan yang telah berkata kepada seluruh halayak tentang diriku begini dan begini. Kalau ini benar maka ini ghibah ya Allah. Kalau ini salah berarti dia telah kadzib, dusta. Maka saya menuntut keadilan darinya. Bagaimana? Bayangkan. Sudah habis, sudah tidak ada hasanah yang untuk dibagikan ini, untuk menambah daripada perbuatan dia. Diambillah dosa-dosa tadi orang ini, diambil kemudian dilemparkan dosa-dosa tersebut kepada orang yang berbuat zalim ini. Kemudian dia pun dilempar ke dalam neraka. Naudzubillah. Maka hendaknya kita takut akan perbuatan yang seperti ini, di mana ini akan membawa kepada dampak perpecahan di kalangan ikhwan, ya. Dampak perpecahan di kalangan kaum muslimin secara umum. Marilah kita senantiasa mengedepankan daripada i'tilaful qulub, persatuan hati, saling kunjung mengunjungi di antara kita, saling nasihat menasihati di antara kita. Fahda akhil muslim, fahdar akhi anta ta'amal ma'akhikal muslim bizulm awil ghibah awil namimah, dengan zulm, kezaliman ataupun dengan ghibah. Ini juga ghibah, ini perkara yang sangat besar dosanya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan jangan kalian menggibahi satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu, apakah salah seorang kalian suka memakan bangkai saudaranya? Kalian pasti tidak akan suka. Ibarat orang yang melakukan ghibah adalah orang yang memakan bangkai saudaranya. Diibaratkan saudaranya ini bangkai kenapa?
yang dighibahi tadi tidak di hadapannya. Jadi tidak bisa untuk membela diri dia. Dikata-katai, dilecehkan, direndahkan di hadapan orang-orang. Dia tidak bisa membela diri seperti mayit yang tidak bisa bergerak karena dia tidak ada di tempat, ya kan? Hibah ibaratnya, dan dosa ini al-jaza min jinsil amal. Balasannya apa? Dia makan bangkai saudaranya. Naudzubillah. Bangkai yang sangat busuk. Dipaksa untuk harus dia makan. Dan pada hari kiamat nanti ancamannya adalah seperti orang-orang yang mencakar-cakar wajahnya dan dada-dadanya, yahmusun wujuhahum wa sudurahum, mencakar-cakar dengan cakar-cakar dari nuhas, dari tembaga, wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Rasulullah SAW menyatakan, ya Jibril, man haula, siapa itu mereka ini ya Jibril? Sangat mengerikan sekali apa yang mereka lakukan. Mengapa wajah-wajah mereka cakar-cakar sedemikian rupa? Tubuh mereka cabik-cabik dengan kuku-kuku yang begitu sangat tajam dan mengerikan. Haula alladziina ya'kuluna luhuman nas, kata Jibril. Mereka itu orang-orang yang makan daging-daging manusia. Wa yaqauna fi 'aradihim, dan menikam kehormatan mereka. yakni orang-orang yang melakukan ghibah. Wan namimah, dan juga perbuatan namimah, mengadu domba satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengharumkan surga atas orang-orang yang melakukan namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul jannah an-namimah, an-namam, la yadkhulul jannah an-namam. Dalam riwayat yang lain al-qattas, maknanya sama. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, memutus hubungan antara satu ikhwan dengan ikhwan yang lain dengan cara diadu domba. Datang ke majelis satu kaum, mendengarkan pembicaraan di majelis tersebut, kemudian dia sampaikan pembicaraan tersebut di kaum yang lain untuk tujuan merusak hubungan keduanya. Ini namanya namimah. Terkadang kita tidak sadar melakukan hal tersebut, ya, ternyata efeknya justru menjadi namimah. Datang ke majelis satu kaum, mendengarkan pembicaraan tersebut, kemudian dilihat mana memungkinkan dari kalam-kalam ini yang bisa untuk dijadikan, yang disampaikan kepada kelompok yang lainnya, kaum yang lain, yang dengan itu nanti mereka akan menjelek-jelekan kaum ini. Sudah disampaikan. Terjadi apa yang terjadi? Al-su'udzan ataupun su'udzan, ini juga diantara penyebab daripada perpecahan di kalangan kaum muslimin. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Awil kadzib alaihi, ataupun dusta atasnya, berdusta atas saudaranya, memberitakan kepada orang lain tentang saudaranya dengan berita-berita dusta yang sama sekali tidak ada sisi kebenarannya sama sekali. Ini yang sering juga kita nasihatkan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang dalam mimpi beliau dibawa oleh dua orang, yang kemudian dalam perjalanan beliau itu melihat di antaranya adalah orang yang kemudian tidur terlentang begitu, kemudian ada satu orang yang membawa kalu seperti ganco begitu, dimasukkan ke mulutnya, kemudian disobek mulutnya sampai tengkuknya, sobek sini sampai sini. Kemudian setelah itu hidungnya dimasukkan begitu, tarik sampai tengkuknya. Kemudian setelah itu matanya dicongkel begitu, tarik sampai tengkuknya. Demikian berkali-kali disaksikan oleh Rasulullah SAW. Siapa orang ini, wahai? Ini bukan Jibril kalau dalam hadis ini. Siapakah orang ini? Ditanyakan kepada orang yang bersama beliau. Maka dikatakan bahwasannya huwa rajulun
yaghdu min baitihi fayakdzibu kadzbah tablughul afaq. Dia adalah seseorang yang keluar dari rumahnya di pagi hari, kemudian berdusta atas saudaranya, yang kemudian dusta tersebut ya, sampai ke penjuru-penjuru bumi. Tersebar kemana-mana kedustaan dia. Na'udzubillah. Iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan dusta, karena dusta akan membawa kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu akan membawa kepada neraka. Wa la yazalu ar-rajul yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan ada seseorang yang selalu dia berdusta dan selalu mencari kesempatan dusta hingga Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya sebagai pendusta. Awil ghis lahu, atau melakukan ghis, kecurangan kepada saudaranya muslim. Man ghassana falaisa minna, kata Rasulullah. Siapa saja yang melakukan ghis kepada kami, maka dia bukan golongan kami. Wa mimma yajribul adawah bainal akhwati atadakhul fi umuri dunya. Dan termasuk dari perkara-perkara yang membawa kepada al-adawah, ini permusuhan, kerenggangan hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain, satu ikhwan kepada ikhwan yang lain, adalah at-tadakhul fi umuri dunya. Maksudnya mereka dalam perkara-perkara dunia, kerjasama dalam masalah dunia. Jadi berhati-hati kita di saat kita melakukan yakni usaha bersama di kalangan ikhwan. Ya. Kesalahan terkadang munculnya dari kita. Kita belum pernah mempelajari tentang ahkamul buyu, sudah masuk dalam hal tersebut. Tadakhul fi mas'alatil buyu, masuk dalam masalah-masalah yang sifatnya tijarah, niaga, ya. Dalam keadaan kita belum tahu secara syar'i apa yang harus dilakukan dalam perniagaan tersebut. Hubungan, satu sebagai pemodal, satu sebagai pelaksana, misalnya. Namanya apa? Mudharabah dalam syariat. Hubungan mudharabah atau syirkah. Karena sama-sama tidak paham dan tidak tahu, dijalankan begitu saja, akhirnya dalam perjalanannya terjadi semrawut hubungan, akhirnya menjadi apa? Tercerai-berai hubungan dua orang ikhwan ini. Justru sampai pada taraf yang sangat mengerikan. Kita saksikan di sebagian tempat, bahkan sampai ancam-ancaman bunuh-bunuhan sama ikhwan. Na'udzubillah. Dinasihati sama ikhwan yang lain, antum berbicara seperti ini, membunuh saudara muslim ini dosa besar. Dosa itu kan mudah, bisa tobat. Yang penting gelundung dulu kepalanya. Ini kita dengar, betul-betul sampai kepada kita kalimat-kalimat seperti ini. Alhamdulillah. Bisa sampai kalimat seperti itu keluar dari seorang muslim. Ini akan dakhul di umuri dunia. Ini bukan perkara yang remeh. Harus memiliki ilmu masing-masingnya. Terkadang setelah kesalahan tersebut bermula dari dirinya, setelah ada muskilah dan masalah, dijatuhkan ke ustaznya. Ustaz ini begini, ustaz begini. Ternyata kesalahan dari awal dari dia. Kenapa tidak tanya dari awal? Ini kesalahan dari antum. Permasalahan seperti ini salah syar'i jelas, mudah, gampang. Kalau dari awalnya minta ilmunya, konsultasi kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa Ustaz, kalau anak tanya dari awal mesti antum enggak setuju. Mau melakukan sesuatu perkara yang haram, khawatir nanti tidak disetujui sama ustaznya, akhirnya dia melangkah terlebih dahulu, setelah terjatuh baru kemudian dibawa ke ustaznya. Ditanyakan bagaimana solusinya. Bagaimana itu? Ini juga
sering kita alami, kita saksikan di antara ikhwan terjadi yang demikian. Fakam ikhwah kanu ahbaban falamma dakhulu fil musyarakah fi syirakah saru a'daan. Maka berapa banyak ikhwah, saudara-saudara kita yang terlibat dalam hubungan perniagaan ataupun pokoknya masalah-masalah yang sifatnya adalah maisha. Mereka dahulunya ada orang-orang yang saling kasih sayang, Masya Allah, luar biasa, keakraban yang luar biasa di antara mereka, biasa antara satu dengan yang lain, saling kunjung mengunjungi, bahkan tempat tinggal bermalam di tempat saudaranya, ya, ta'lim bersama-sama, datang dan pulang bersama-sama, bahkan sering saling mewasiati dalam kebaikan. Tetapi kemudian setelah masuk dalam urusan ini, urusan jual beli ini, atau urusan apa namanya tadi, ini tijarah, buyur, dia kerjasama, melakukan kerjasama, syirkah ataupun mudharabah, terjadilah apa yang terjadi. Hubungan kemudian semakin retak disebabkan dosa yang dilakukan salah satunya atau kedua-duanya dalam masalah tersebut, karena tidak didasarkan pada ilmu. Qala ta'ala wa inna katsiran minal khulafa la yabghi ba'duhum 'ala ba'din. Dan sesungguhnya mayoritas daripada al-khulafa, orang-orang yang melakukan hubungan satu dengan yang lain dalam masalah-masalah duniawi, mereka saling mendolimi satu dengan yang lain. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan tidak cukup ini, wa 'amilus shalihat, dan beramal dengan amal yang saleh. Beramal dan amal yang saleh itu amalan yang sesuai dengan sunnah. Kalau melakukan niaga-niaga yang sesuai dengan sunnah, tidak tahu banyak sekali masalah-masalah dalam perniagaan yang diatur oleh syariat, tapi dia terjang saja karena tidak ada ilmu. Umar bin Khattab pernah suatu ketika masuk ke pasar, kemudian menyiapkan rotan untuk gebuki siapa saja yang masuk pasar dalam keadaan dia belum berilmu tentang buyur, bawa sandungan gitu. Ditanya masalah buyur tidak tahu, sudah amir ini, dia berhak melakukan hal tersebut. Kasih ini cemban satu, cemban dua, ini masih lumayan ada sedikit bisa jawab, kasih gopek, ya. Disebabkan karena apa? Pentingnya masalah ini. Kalau ini sampai ditinggalkan, perpecahan yang akan terjadi. Sedangkan agama ini dibangun di atas i'tisamu billah, persatuan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu yang akan membawa kepada perpecahan yang sangat besar. Masalah-masalah dunia. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum, tetapi betapa sangat sedikitnya jumlah mereka-mereka ini. Sangat sedikit. Kebanyakan mereka orang-orang yang beriman tetapi tidak beramal dengan amal yang saleh, menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.